Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutlah ya adik-adik sekalian terkait dengan independent sample t-test. Untuk kali ini kita akan melakukan perhitungan menggunakan independent sample t-test melalui Excel, baik secara manual maupun secara otomatis. Nah adik-adik, sebelumnya telah dibahas terkait dengan kapan independent sample t-test harus digunakan. Nah untuk uji coba kali ini kita akan mencari tahu terkait dengan pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar yang menggunakan dua kelas. Pertama ada kelas eksperimen, kemudian ada kelas kontrol. Jadi kita asumsikan pada desain ini itu kemampuan awal siswa itu sama. Jadi yang akan kita bandingkan pada independent sample t-test adalah O3 dan O4. Nah, karena di sini eksperimen adalah O3 dan kontrol adalah O4, maka asumsi awal kita bahwa nanti kemungkinan kalau kelas eksperimen ini yang diberi perlakuan akan lebih tinggi ya daripada yang kelas kontrol. Sehingga hipotesis yang kita ajukan adalah untuk H0 kita harus mengingkari anggapan bahwa rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia yang diajari dengan model kooperatif lebih kecil atau sama dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajari dengan model konvensional. Kemudian H1-nya yang kita tetapkan adalah sesuai dengan asumsi dasar kita bahwa rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang diajari dengan model kooperatif lebih besar dibanding siswa yang diajari dengan model konvensional. Sehingga jika MU1 adalah post-testnya yang eksperimen, kemudian MU2 adalah post-testnya yang kontrol, maka hipotesis statistiknya berbunyi MU1 lebih kecil sama dengan MU2, kemudian MU1 lebih besar MU2. Seandainya adik-adik menggunakan MU1 sebagai yang kontrol, kemudian MU2 yang eksperimen, maka hipotesis ini, statistiknya ini akan adik-adik balik bahwa MU1 lebih besar sama dengan MU2 dan MU1 lebih kecil daripada MU2. Karena kita menggunakan MU1 sebagai eksperimen dan MU2 sebagai kontrol, maka hipotesis statistiknya adalah MU1 lebih kecil sama dengan MU2 dan MU1 lebih besar MU2. Sehingga karena H0-nya di sini adalah tanda sama dengan ini, maka yang akan kita gunakan pada uji coba kali ini adalah uji satu pihak atau pihak kanan. Karena kenapa? Hipotesis nolnya berbunyi lebih kecil sama dengan, sehingga kita menggunakan uji satu pihak, yaitu pihak kanan. Kemudian seperti biasa, uji persyaratnya ada dua. Pertama kita harus melakukan uji normalitas, ya, kemudian uji homogenitas, kemudian menentukan nilai alfa. Alfa yang akan kita gunakan di sini adalah 0,05. Kemudian setelah itu kita mencari T hitungnya, kemudian setelah itu membandingkan dengan T tabel. Nah, adik-adik yang wajib di sini adalah normal, ya. Kenapa? Karena untuk menggunakan independent sample t-test, karena bagian dari statistika parametrik, maka kita harus menggunakan uji normalitas. Adapun uji homogenitas nanti akan kita bahas kenapa harus menggunakan uji homogenitas, karena akan berbeda pengambilan keputusannya nanti. Nah, baik adik-adik, kita to the point saja. Kita akan masuk di Excel-nya bagaimana cara mencari independent sample t-test. Nah, saya berikan data seperti ini. Jadi ini adik-adik, saya berikan data seperti ini. Ada kelas kontrol, kemudian ada kelas eksperimen. Nah, kita lihat rumusnya di sini rata-rata sampel 1 kurang rata-rata sampel 2, kemudian banyaknya sampel 1 dikurang 1 dikali variansi, kemudian banyaknya sampel 2 dikurang 1 dikali variansi sampel 2, kemudian N1 tambah N2 kurang 2, kemudian seper banyaknya sampel 1 tambah seper banyaknya sampel 2. Jadi ada 4 yang harus kita cari. Ini sampelnya ada 15 ya. Kontrol 15, eksperimen 15. Yang pertama kita cari adalah rata-rata dari sampel 1. Karena kita sudah menentukan MU1-nya tadi adalah kelas eksperimen, maka yang kita cari di sini yang satu adalah eksperimen, kemudian yang kode 2-nya adalah kontrol. Jadi kita menggunakan FRX saja. Kemudian mencari yang eksperimen dulu, berapa rata-ratanya. Kemudian silakan di enter. Kemudian yang sampel 2 kita ambil yang kelas kontrol, sehingga kita menggunakan FRX saja. Kita ambil yang kelas kontrol. Dan silakan di enter. Selanjutnya ada variansi, sama, kita ketik aja sama dengan, kemudian var S atau variansi S, kemudian ambil yang kelas eksperimen, kemudian silakan di enter.
Kemudian setelah itu variansi 2 itu variansi dari sampel 2. Ketik aja sama dengan, kemudian var s variansi sampel. Kemudian silakan ambil yang kontrol. Kemudian silakan di enter. Nah, kita sudah menemukan, sisa mencari berapa sih T hitungnya. Nah, ini T hitung, kita cari aja di sini. T hitungnya sama dengan, sesuai dengan rumus berarti pertama buka kurung untuk menghitung X1 kurang X2. Ini rata-rata sampel 1 dikurang rata-rata sampel 2, kemudian balas kurung, kemudian per, kemudian di sini karena ini akar, maka square root square T. Kemudian silakan buka kurung 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian masukkan N1 kurang 1, karena N1 nya ada 15 maka sama dengan 14 ya. Karena N1 kurang 1 14, kemudian dikali dengan variansi 1 berarti ini. Kemudian balas kurung. Kemudian karena ini tambah berarti ditambah dengan sama 14, karena N2 kurang 1 itu sama-sama 14 tadi sampelnya, maka 14 kali variansi 2 berarti ini. Kemudian ini ya. Nah, sorry 14 kali variansi 2 yaitu jadi 8. Kemudian silakan dibalas kurung, kemudian dibagi, kita ambil yang ini lagi, N1 tambah N2 kurang 2, N1 nya 15, N2 nya 15 kurang 2 berarti 28, berarti dibagi dengan 28. Kemudian balas kurung, kemudian dikali, terakhir ini 1/N1 tambah 1/N2 berarti kali 1/15 ya. Kenapa? Karena N1 nya 15, N2 nya juga 15, berarti 1/15 tambah 1/15. Kemudian balas kurung, kemudian balas kurung. Nah, silakan di enter. Kita menemukan bahwa nilai T hitung itu 1242 53881. Nah, kita sudah menemukan T hitungnya, akan kita bandingkan dengan T tabel. Oke, ingat T tabelnya tadi 1,242. Baik, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Tadi kita menemukan T hitung itu ini 1,2425 dan seterusnya. Kemudian sampelnya ada 15 masing-masing kelas, sehingga derajat kebebasannya berarti sampel 1 tambah sampel 2 dikurang 2. Kalau yang sebelumnya kan cuma satu sampel, makanya dikurang 1. Kalau ini dikurang 2, berarti sampel 1 15 tambah 15 kurang 2 berarti 28. Alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Ini adalah uji pihak kanan. Berarti di sini kita menerima H1, menolak H0, dan di sini kita menerima H0. Nah, sekarang kita mencari tahu dulu nilai T-nya. T tabelnya di sini ada sampel 15, berarti DF kurang 2 ini sama dengan 28. Kemudian alfanya 0,05, berarti di sini 0,05, kemudian ke bawah sama dengan 28. Karena ini satu pihak ya. Seandainya dua pihak kita menggunakan ini 0,025. Berarti kita menemukan nilai T-nya itu 1,7011. Berarti di sini 1,7011. Sekarang kita lihat bahwa T hitungnya adalah 1,2425, berarti ada di sini, sehingga ada di sini ya. Sehingga yang kita terima adalah H0. Berarti yang di sini secara signifikan bahwa rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia yang diajari dengan model kooperatif itu lebih kecil atau sama dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajari dengan model konvensional. Jadi artinya model kooperatif di sini tidak memiliki pengaruh. Nah, itu yang manual. Sekarang kita yang otomatis. Kita kembali ke Excelnya dulu untuk bagaimana yang otomatis. Nih, silakan adik-adik aktifkan dulu ininya, data analisisnya melalui ini file, kemudian option, kemudian masuk ke Edge In. Setelah Edge In, silakan ambil analisis toolpack PBA. Ini analisis toolpack. Kemudian silakan di Go. Kemudian aktifkan analisis toolpacknya, kemudian oke. Setelah itu
Nah, karena adik-adik, karena data ini sebenarnya homogen, kalau Anda percaya ini ya, antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol ini homogen, kalau adik-adik tidak percaya silahkan cari sendiri, karena sudah diajari bagaimana cara mencari apakah varian dari dua data itu homogen. Nah, silakan masuk ke data analisisnya. Silakan masuk ke data analisis. Kemudian ambil yang to sample assumption equal variance, kemudian klik OK. Setelah itu masukkan yang variabel 1 tadi, karena ini adalah yang kelas eksperimen, maka ambil yang eksperimen sampai dengan 81. Kemudian untuk variabel 2-nya silakan isi dengan yang kontrol. Kemudian kita menggunakan taraf kepercayaan 0,05. Kemudian output ranknya kita simpan di mana? Ini kita simpan di mana ya? E14. Silakan di enter. Maka ini akan muncul nilai T hitungnya. Ini sama ya, sama dengan ini ya. Nah, untuk critical one tail-nya ini tadi sama 1,711. Kemudian yang critical two tail-nya seandainya dua pihak, maka yang kita gunakan sebagai T tabel adalah ini. Kemudian seandainya dia homogen, karena tadi ini homogen berarti sesuai dengan ini. Jadi anggap ketika adik-adik mengasumsikan bahwa ini tidak homogen, maka sama saja caranya. Misalnya anggap saja ini tidak homogen ya, data analisis, kemudian masuk ke ini yang di bawahnya, yang to sample and equal variance, kemudian OK, kemudian sama, kita simpan di misalnya di KL6 ini ya, seandainya dia tidak variansinya tidak sama. Nah, silakan lihat T statistiknya ini, kemudian silakan dibandingkan dengan T tabelnya. T tabelnya untuk yang one tile silakan ambil yang ini, sementara untuk yang two tile ini. Jadi mudah, apakah kalian menggunakan uji pihak kiri atau kanan atau uji dua pihak. Nah, adik-adik saya pikir cukup untuk hari ini terkait dengan bagaimana cara mencari independent sample t-test untuk secara manual maupun otomatis menggunakan Excel. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.